Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah pertemuan lalu kita telah membahas tentang komponen pada artikel ilmiah untuk jurnal dan conference. Maka selanjutnya kita akan membahas menyusun introduction dalam artikel jurnal maupun conference. Berikut merupakan contoh dari artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Dalam contoh berikut, artikel tersebut berjudul Antecedents of Impulsive Buying Among Muslims, The Mediation Role of FOMO. Artikel tersebut diterbitkan di jurnal Falah IAIN Kendari. Artikel ilmiah pada umumnya terdiri atas beberapa bagian. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, teman-teman harus mempelajari dulu materi terkait komponen dalam penulisan artikel ilmiah pada jurnal dan conference, karena pembahasan per bagian telah diterangkan di sana. Fokus pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian pertama yakni introduction. Sebuah introduction harus memberi informasi kepada pembaca seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memahami paper, makalah karya penulis secara komprehensif dan jelas. Pada bagian ini, penulis harus mampu merangkum permasalahan yang akan dijawab, memberikan latar belakang yang sesuai, mampu mendiskusikan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik dengan baik, dan menjelaskan terminologi secara pasti, jelas terkait apa yang akan dituju oleh makalah why, how. Tips menyusun bagian introduction. Harus menunjukkan daya tarik bagi audiens pembaca, reviewer. Gunakan prinsip organisasi, funnel, corong. Sertakan apa yang diketahui, tidak diketahui, unknown, pertanyaan-pertanyaan, question, dan apa yang akan diharapkan. Ingat kembali analogi jam pasir yang telah kita bahas di awal tadi. Bagian introduction merupakan bagian atas dari jam pasir yang menyerupai funnel atau corong. Bagian apa yang diketahui atau what is known, berisi latar belakang masalah. Bagian apa yang tidak diketahui atau what is unknown, berisi research gap. Dan bagian pertanyaan-pertanyaan question dan apa yang akan diharapkan, response, atau how and why should we fill the gap, berisi kebaruan penelitian, novelty, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Komponen bagian introduction terdiri atas 1. Latar belakang masalah. 2. Research gap. 3. Kebaruan penelitian, novelty. 4. Pernyataan tujuan penelitian. 5. Signifikansi atau kontribusi penelitian. Komponen yang pertama, yakni latar belakang masalah. Bagian ini berisi deskripsi tentang topik penelitian secara umum. Penulis menjelaskan alasan pentingnya topik yang diteliti, memberikan data atau bukti yang mendukung urgensi dari permasalahan yang diangkat, serta menghubungkannya dengan situasi atau tren terkini. Tuliskan dalam bentuk narasi atau deskripsi umum khusus. Sajikan data pendukung yang valid bersumber dari web resmi pemerintahan, lembaga survei, data yang diolah dari sumber data langsung, rujukan dari artikel jurnal, dan bukan dari artikel web blog yang tidak kredibel. Tampilkan dalam bentuk grafis seperti diagram maupun tabel, agar menarik minat pembaca, informatif, dan tidak membosankan. Menuliskan paragraf pertama dalam artikel penelitian. Paragraf pertama adalah sangat krusial untuk menarik perhatian audiens dan untuk menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya permasalahan yang kita angkat dalam makalah. Jika tidak menarik dan gagal menarik perhatian dalam beberapa kalimat dalam paragraf awal, besar kemungkinan pembaca tidak akan melanjutkan membaca. Berikut merupakan contoh latar belakang masalah. Dimulai dari deskripsi umum yang membahas perubahan cara berbelanja melalui live streaming shopping. Dan deskripsi khusus yang membahas produk Zoya serta upayanya dalam menggaet customer melalui media sosial dan live streaming shopping. Disajikan juga data pendukung berupa tabel perbandingan jumlah followers dan likes. Data tersebut tidak mengikat dan harus disesuaikan dengan topik maupun variabel-variabel yang dipilih.
Jika variabel yang dipilih tidak memiliki sangkut paut dengan penggunaan media sosial, maka silakan cari data pendukung lainnya, bisa seperti data peningkatan jumlah pengunjung, data penjualan, tampilan ulasan, tampilan toko, tampilan produk, dan lain-lain sesuai topik dan variabel yang dipilih. Komponen yang kedua dalam introduction, yakni research gap. Setelah memberikan latar belakang, bagian ini menjelaskan secara lebih spesifik masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Penulis juga dapat menyoroti kesenjangan atau keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penulis dapat menyoroti perbedaan atau ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya yang belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Dengan demikian, research gap menunjukkan bahwa ada ruang untuk menambah pengetahuan atau mengklarifikasi hal yang masih menjadi perdebatan. Contoh, sebagian studi menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap niat pembelian online, sementara penelitian lain tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel ini. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya investigasi lebih lanjut untuk memahami peran persepsi risiko dalam konteks pembelian online. Contoh penulisan lainnya sebagai berikut. Komponen yang ketiga dalam introduction, yakni kebaruan penelitian novelty. Setelah mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, penulis menyatakan kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Ini bisa berupa metode baru, perspektif berbeda, populasi yang belum diteliti, atau teori yang diperbarui. Contoh 1, meskipun banyak penelitian telah mengkaji pengaruh persepsi kemudahan dan keamanan terhadap adopsi teknologi pembayaran digital, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memasukkan variabel budaya lokal sebagai faktor yang memoderasi hubungan tersebut, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Indonesia. Contoh 2, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan pendekatan campuran, mix method, untuk memahami perilaku konsumen terhadap penggunaan e-wallet. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan metode kuantitatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh 3, penelitian ini berusaha untuk memperluas model penerimaan teknologi dengan memasukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengalaman pengguna, seperti user experience dan perceived enjoyment, yang jarang dibahas dalam studi-studi sebelumnya tentang adopsi teknologi pembayaran di negara berkembang. Kebaruan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembang aplikasi pembayaran dalam merancang layanan yang lebih user-friendly. Contoh 4, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengaruh media sosial sebagai sumber informasi dalam proses keputusan pembelian produk fashion di kalangan generasi Z. Studi ini tidak hanya akan memperkaya literatur tentang perilaku konsumen tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku industri fashion dalam merancang strategi pemasaran yang efektif di media sosial. Contoh penulisan lainnya sebagai berikut. Komponen yang keempat dalam introduction, yakni pernyataan tujuan penelitian. Menyampaikan tujuan dari penelitian, yang biasanya merupakan jawaban atas masalah yang diidentifikasi. Tujuan ini harus relevan dan sesuai dengan masalah yang diangkat. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi keamanan, kemudahan, dan manfaat terhadap niat penggunaan teknologi pembayaran digital di kalangan generasi milenial. Contoh penulisan lainnya sebagai berikut. Komponen yang kelima, dalam introduction, yakni signifikansi atau kontribusi penelitian. Bagian ini menguraikan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis. Penulis menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang tersebut atau memberikan manfaat bagi praktisi. Contoh, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan model adopsi teknologi di negara berkembang, serta memberikan rekomendasi bagi penyedia layanan pembayaran digital untuk meningkatkan adopsi di kalangan pengguna milenial. Contoh penulisan lainnya sebagai berikut. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.